Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Hewan Mirza Yusa. Baik, kali ini kita akan membahas tentang rabies. Nah, apa itu rabies? Nanti saya akan menjelaskan. Nah, kalian pun mungkin sering mendengar penyakit yang satu ini ya, itu penyakit rabies ini atau penyakit anjing gila. Namun walaupun tentang penyakit rabies ini sering didengar, sudah lazim didengar, tapi apakah kalian tahu apa sebenarnya penyakit rabies itu? Nah, sebelumnya saya sampaikan silahkan ditonton video saya sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan silahkan di subscribe, like, komen, dan bagikan setiap informasi yang saya bagikan supaya yang lain juga mengetahuinya. Untuk yang ingin bertanya silahkan di komen di kolom komentar di bawah. Nanti jawaban akan saya buatkan video edukasi selanjutnya. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Rabies ini atau sering dikenal dengan penyakit anjing gila itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus rabies yang menyerang sistem saraf pusat. Nah, kalau sudah mendengar menyerang sistem saraf pusat, berarti penyakit ini sangat berbahaya dan bahkan dapat mematikan. Lagi-lagi penyakit yang saya bahas ini bersifat zoonosis atau penyakit menular dari hewan ke manusia. Video-video saya sebelumnya sangat sering saya membahas tentang penyakit zoonosis. Kenapa? Karena sangat banyak penyakit yang ada pada hewan itu dapat menular ke manusia. Nah, inilah juga salah satu tugas dokter hewan, memberantas penyakit zoonosis supaya tidak tertular ke manusia. Baik, kita lanjut ya. Di Indonesia ada istilah HPR atau hewan pembawa rabies atau juga hewan penular rabies. Yaitu bisa kera, kemudian kucing, kemudian yang paling sering kita dengar ya anjing ya. Nah, setiap negara itu sebenarnya berbeda-beda ya hewan pembawa rabiesnya. Ada juga serigala, kelelawar, dan yang lain-lainnya. Angka kematian dari terserangnya penyakit rabies ini sangat tinggi ya, apalagi di daerah-daerah ataupun di negara-negara yang fasilitas kesehatannya kurang memadai. Karena penyakit ini kalau sudah menyerang sistem saraf pusat, otomatis tubuh kehilangan kontrol sehingga tidak terkendali. Nah, ciri-ciri hewan yang terserang rabies itu apa saja? Hewan itu menjadi agresif, kemudian suka menyerang apa aja benda yang ada di sekitarnya seperti menggigit dan lain-lain. Kemudian juga bisa dibilang takut cahaya sama takut air ya. Dan gejala yang paling sering kita lihat itu ya keluar liur berlebihan. Jadi pencegahannya gimana dok? Pencegahannya ya melalui vaksinasi rabies. Makanya kenapa kucing kalau sudah diadopsi jangan suka dilepas di luar. Kita tidak tahu dia kemana nanti dan kita juga tidak tahu apa yang dia makan. Mungkin dia mengorek-ngorek sampah dan di area situ sudah ada air liur dari hewan yang terserang rabies tadi seperti air liur anjing misalnya. Kemudian nanti kucingnya pulang ke rumah, mungkin kita tidak mau tahu ya, kita ambil kucing kemudian kita cium ataupun bawa masuk ke dalam kamar dan bahkan tidur sama kita gitu. Nah, kita nggak tahu kalau kucing kita itu sudah terinfeksi virus rabies dan ujung-ujungnya kita juga bisa tertular. Karena itu vaksinasi rabies sangat penting. Kemudian muncul pertanyaan, tapi dok kucing saya di rumah saja aman-aman, dia tidak keluar rumah, kemudian saya menjaganya dengan baik, saya nggak vaksin rabies kan nggak apa-apa. Nah, itu siapa bisa jamin kalau hewan Anda tidak bisa terserang virus rabies? Dan itu memang relatif aman ya dibandingkan dengan kucing yang dilepas tadi. Tapi semuanya nggak ada yang bisa jamin. Bisa jadi ada kucing lain masuk ke rumah ya kemudian tertular ke dia juga bisa. Vaksinasi rabies ini kalau saya bilang wajib ya. Seperti yang saya bahas tadi, penyakit ini sangat berbahaya karena menyerang sistem saraf pusat dan sangat besar angka kematiannya. Nah, jika terserang hewan yang diduga terinfeksi virus rabies, untuk penanganan pertama sesegera mungkin lakukan yang pertama. Cuci dengan sabun area yang digigit ataupun yang dicakar. Di bagian luka itu dicuci dengan sabun 5-10 menit. Kemudian setelah dicuci dengan sabun, dibersihkan area tadi dengan desinfektan. Dan segera dibawa ke dokter untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sedangkan untuk hewan yang diduga terinfeksi virus rabies tadi, silakan dilaporkan ke dinas atau pusat kesehatan hewan setempat. Nah, Hari Rabies Sedunia diperingati setiap tanggal 28 September.
Baik, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan ke yang lain supaya yang lain juga mengetahuinya. Dan silahkan terus diikutin video edukasi yang saya berikan supaya kalian juga teredukasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.